Apakah sisi sukses yang lain itu? Sisi sukses yang lain itu adalah, apakah saudara sudah pernah melihat ke dalam? Contohnya, kalau saudara hanya melihat keluar, itu hanya sukses yang kecil. Saudara menabung, hemat, mengangsur, dan akhirnya punya rumah. Hak milik, sertifikat sudah dibalik. Tetapi keberhasilan bukan akhir. Meskipun sudah punya rumah satu, loba, serakah tidak akan berhenti. Loba itu terus. Apakah saudara sudah pernah merasa puas? Enough is enough. Kalau saudara tidak pernah merasa puas, batin ini mendidih seperti air yang digodok. Sukses materi tetapi Anda tidak tentram. Tiap hari hanya penasaran, ketegangan. Apa bahagianya hidup seperti itu? Kita mencari ketenteraman dalam hidup ini. Bukan hanya sukses di luar. Sukses di luar tetapi di dalam penuh dengan ketegangan, hancur-hancuran. Apakah itu sukses yang sebenarnya? Semula dia pegawai rendahan. Kalau kemana-mana pakai kendaraan umum, bis umum dan sebagainya. Dia ingin punya motor meskipun tidak baik, tidak baru. Motor yang ialah second hand yang bisa jalan. Bisa. Dan dia berjuang dengan tekun, dengan ulet. Para mereka-mereka yang berhasil itu dulu begitu. Tapi anaknya tidak pernah mengalami. Dari punya motor bekas ingin punya motor baru, bisa. Kemudian ingin punya mobil bekas, bisa. Punya mobil baru, bisa. Dan mobilnya bertambah, pabriknya bertambah, usahanya bertambah. Dia sekarang sudah tidak ingat lagi berapa banyak mobilnya. Sekarang timbul keinginan yang lain. Alangkah baiknya kalau saya punya helikopter. Bisa mengatasi macet, bisa tidak tergantung dengan jalan di darat. Dan sekarang memungkinkan orang punya helikopter. Setelah punya helikopter, apa yang menjadi cita-cita? Ada lagi. Di mana nanti kuburan saya? Tidak pernah habis, ibu bapak dan saudara. Keserakahan tidak pernah berhenti. Enough is enough. Amat sulit. Kalau saudara bisa enough is enough. Aku ingin sejahtera, tetapi aku juga ingin tentram. Itulah sukses yang sesungguhnya. Oleh karena itulah yang terakhir, jarang saya menjalankan tugas, menjalankan perintah panitia untuk menyampaikan pengantar sebanyak ini. Mudah-mudahan tidak mengambil porsi Pak Andri Wongso dan Pak Wowor terlalu banyak. Karena itu saya ingin menutup uraian ini dengan satu cerita pendek. Tidak ada pertanyaan, tetapi cobalah simak.
mendengar dharma, mendengar dhamma, tidak hanya sekedar mendengar. Dalam Dhammapada dikatakan kico sadhama sawanang. Mendengar dharma itu sulit. Memang kita bisa mendengar, tetapi kalau tidak bisa mencerna, tidak mengerti. Mendengar sekedar mendengar. Karena dharma agama Buddha tidak menyodorkan pilihan A atau B, percaya atau tidak. Tidak. Tetapi agama Buddha mengajak kita untuk mengertilah. Karena itu kalau Anda mendengar, tidak merenungkan, Anda mendengar, tidak akan mengerti. Saya menutup uraian ini bukan dengan pertanyaan, tetapi dengan cerita singkat. Cobalah Anda mendengarkan, tetapi merenungkan. Kalau tidak merenungkan, tidak mengerti maksudnya. Sukses tidak hanya merubah yang di luar, tetapi sukses juga harus merubah yang di dalam. Karena kalau saudara menuruti, mengikuti loba, keserakahan, ingin mengubah di luar, diubah sesuai dengan selera, dan saudara mampu, tidak ada habisnya, dan menimbulkan ketegangan. Sudahkah saudara mengubah yang di dalam untuk ketenteraman hidup? Ada seorang raja yang sakit mata. Dia ingin sembuh. Saya harus sembuh. Itu tekad aditana. Dia tidak ragu-ragu. Dia tidak bimbang, bisa sembuh. Ada sakit, ada obatnya. Dan dia berusaha. Kalau tekad tanpa effort, tanpa usaha, dan terus-menerus seperti yang di depan dikatakan, tidak mungkin tekad akan menghasilkan buah. Dia kesana kemari mencari dokter, mencari tabib, akhirnya ketemu. Penyakit mata Baginda Raja bisa sembuh. Tetapi ada obatnya. Dan obatnya tidak sulit. Raja harus melihat segala sesuatu yang serba hijau sebanyak mungkin. Nanti akan terobati. Raja mengerti dan dia konsisten. Bukan tidak konsisten. Dia sampai di rumah semuanya minta hijau, karpet hijau, piring makan hijau, dinding hijau, pakaian hijau, tentu daun-daunan hijau semua. Dia berusaha, dia konsisten, tidak hanya bertekad untuk sembuh, dan penyakit matanya mulai sembuh. Apanya yang aneh Bante dari cerita ini? Tapi ada seorang menteri yang mengatakan, Baginda Tuanku Raja, mengapa Baginda mengubah semua menjadi hijau? Ya menteri, karena dengan warna hijau mataku mulai pulih kembali. Mengapa Baginda tidak memakai kacamata hijau saja? Kalau Baginda memakai kacamata hijau, semua kelihatan hijau. Tidak usah mengubah yang di luar menjadi hijau, mengubahlah ke dalam. Tekad aditana dengan kuat, dengan kesungguhan, dengan keuletan tidak cukup. Harus ada panya, harus ada wisdom. Dengan wisdom semuanya akan tercapai. Terima kasih.